Saudara, tak kalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru pulang dari takziah daripada cucunya Habib Saleh, juga istri daripada cucu Habib Saleh, istri dari Habib Muslim bin Abdullah Habib. Istrinya kebetulan keponakan ibu saya. Di situ saya ambil hikmah bahwasanya camkan baik-baik, buka hati baik-baik, pegang ucapan ini buat pegangan hidup sampean. Jadi kalau ada apa-apaan sampean tidak kaget. Samaniyatun fala budda lil insan an yalqa thamaniyah. 8 perkara. Siapapun orangnya bakal jumpa 8 perkara ini. Baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu raja, baik itu menteri, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu kepala camat, baik itu kepala desa, baik itu Pak RT, baik ulama, baik murid, baik anak-anak, semuanya akan jumpa 8 perkara ini, saudara. Yang pertama, hayatun. Kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia bukan untuk berfoya-foya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memberikan tenggang waktu, memberikan kelonggaran buatmu untuk berbekal diri siapa yang paling bagus amalannya untuk dibawa bekal kelak di akhirat, saudara. Kalau sudah hidup, apa pasangannya? Mati. Hidup? Mati. Siapa yang hidup pastilah mati. Siapapun yang hidup, baik itu manusia, baik itu malaikat, baik itu rasul, semuanya sudah dihukum pasti oleh Allah. Bahwasanya siapapun yang merasa hidup akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mematikan dengan secara bersamaan? Sebagaimana Allah memberikan rezeki secara bersamaan, begitu pula Allah akan mematikan seseorang pada hari kiamat secara bersamaan, saudara. Tak kala semuanya sudah mati, tanya Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, "Ya Jibril, kam baqiya min khalqil ladzi ahya?" Tinggal berapa hamba-hambaku yang masih hidup? Kata malaikat Jibril, "Abduka mathilu baina yadayka ya Allah." Saya yang masih hidup, yang di depanmu ya Allah. Wa Mikail, wa Israil, wa Israfil. Lalu dipanggil oleh Allah malaikat maut Israil. Ya Israil, agbat ruha Jibril. Ya Israil, cabut nyawanya Jibril. Wa Mikail, wa Israfil. Semua cabut semua itu nyawa-nyawanya malaikat-malaikat itu. Ditanya, "Kam baqiya?" Allahu a'lam. Tinggal saya ya Rabb, dengan antum ya Allah. Lalu Allah menunjukkan gaibumiyahnya, kebesarannya. Mut anta ya malakal maut. Matilah kamu ya malakal maut. Begitu dia mau keluar nyawanya, sadar sedikit malakal maut, ya Allah, la araf mararatul khurujur ruh hakada, la talabtu an tu'afiyani min qabdil arwahil ibad. Ya Allah, kalau tahu rasanya perihnya keluar ruh dari jasad, tentu aku minta kepadamu agar saya bisa disend dan bisa dikasih kerjaan selain daripada mencabut nyawanya hamba-hambamu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suara-suaranya, "Anallahu la ilaha illa ana." Saya Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Mana anaknya raja, mana anaknya orang kaya, mana orang kaya. Tidak ada yang menyauti selama 40 tahun. Allah menyauti dengan dirinya sendiri, dengan suaranya sendiri. Ana malikud dayyan. Aku yang maha perkasa. Aku yang maha kuasa. Ini saudara, supaya sampai tahu, apapun yang sampai lakukan, suatu saat manusia bakal jumpa yang namanya mati.
innaka mayyitun, innahum mayyitun. Semua kau akan mati ya Muhammad, dan mereka itu semua pada mati. Yang yatabakhtar dengan ilmunya, yatabakhtar dengan pangkatnya, yatabakhtar sombong dengan uangnya. Ingat, antal mayyit ibnul mayyit. Kamu adalah mayyit dan bapakmu mayyit, dan kamu bakal jadi mayyit nantinya. Buat apa sombong, saudara? Di zamannya Ibrahim bin Adham, ada satu orang jalannya sombong, mentang-mentang anaknya raja. Man anta? Siapa kamu? Ma ta'rifuni? Kamu tidak tahu saya siapa? Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Na'am. Saya tahu dan tahu aslimu." Bagaimana? Bukankah aslimu air mani yang hina, dan nanti kau akan jadi bangkai yang menjijikkan? Dan di antara mani dan bangkai engkau membawa kotoran dalam perutmu berkilo-kilo. Itu manusia, saudara. Apa yang mau disombongkan kepada Allah SWT? Lalu yang kedua, saudara, hayatun wa mautun. Lalu yang ketiga adalah wasihatun wa maradun. Sampai sehat, nanti suatu saat bakal supaya ditegur bahwasanya sakit itu dikirim oleh Allah, bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, antum dhu'afa. Kamu adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu keluar dari problematika penyakitmu, supaya tahu batas-batasanmu, saudara. Batas-batasannya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berumur 450 tahun tidak pernah sakit. Lalu dia memproklamirkan dirinya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Ana rabbukumul a'la." Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Karena tidak diberi sakit oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasihatun. Kesehatan sampai dipergunakan untuk apa? Untuk kilwaqar. Ightanim khamsan qabla khamsin. Di antara syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla maradik. Waktu sehat, datang ke masjid, datang Jumatan, datang ke pengajian, duduk sampai isyraq, mumpung sampean kuat. Nanti kalau sudah matanya sampean terahum, diperlukan kacamata palsu, kacamata buatan, diperlukan rambut sampean disemir, jalannya sudah gemeter sampean. Baru sampai nyesel, ya Allah, coba saya ikut Habib Hashim waktu itu isyraq. Berapa bekal saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu cuma angan-angan, karena sampean sudah tua, cuma ucapan. Di depan sampean sudah ada barzakh yang menunggu sampai hari kiamat kelak, saudara. Sudah, saya singkat saja, saudara. Sehatun wa maradun. Yang kelima dan yang keenam adalah wa farhatun wa huznun. Sampean senang hadir perkawinan, sampean tertawa dengan teman sampean. Suatu saat nanti akan ada pasangannya yang akan menemani sampean, yaitu kesedihan. Sampean bakal sedih. Camkan ucapan Habib ini, yang mempunyai istri yang baik. Nanti suatu saat kalau sampai ditinggalkan istrinya, sebesar apa malapetaka, sebesar apa ujian, sebesar apa pergaulan jelek sampean kepada istri sampean, begitu istri sampean meninggalkan, akan dibalas oleh Allah, akan terasa sakit menyayat-nyayat hatinya sampean. Karena kalau ingat, ya Allah, saya kenapa tidak meninggalkan istri saya, sakit lagi. Saya sudah mencoba sebelumnya ini, saya sudah mengalami ini sebelumnya, sakit Pak, sakit, betul-betul sakit. Ujian terbesar. Mudah-mudahan sampai tidak mendapat ujian seperti ini. Berat Pak, berat. Kalau ada kesalahpahaman dengan istri, yang bisa cuma air mata. Kenapa saya nggak ngalah? Kenapa saya nggak meninggalkan istri saya? Tapi kalau sudah istrinya sudah meninggalkan, itu akan terasa sakit betul-betul bagi suami. Yang suka bohong terhadap istrinya, yang suka ngakali terhadap istrinya, yang akal-akalan terhadap istrinya, saat istrinya meninggalkannya,
tersisa hanya air mata. Sudah tidak bisa bicara sudah. Yang biasa diladeni oleh istrinya, diambilkan makanannya, berkorban zahir wal batin, hidupnya, bahkan matinya untuk suaminya. Tapi sayang suaminya tidak menghargai pengorbanan istrinya. Akhirnya begitu ditinggal oleh istrinya, hancur hidupnya. Karena dia baru tahu, ya Allah, saya tidak bisa mendapatkan istri seperti yang telah Allah Ta'ala berikan amanah kepadaku. Hati-hati. Begitu pula orang yang mempunyai istri, lalu istrinya berkhianat, meninggal pun tidak akan terasa apapun dalam hati suaminya. Betul tidak? Betul. Begitu saudara. Atau istrinya menyakitin hati, atau tidak nurut, begitu meninggal tenang-tenang aja suaminya. Karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya selalu berbuat baik kepada istrinya. Itu saudara. Hati-hati. Ya Mas Agun? Paham ya Agun? Hati-hati. Yang ketujuh dan kedelapan, wastima'un wa furqatun. Sampean bertemu dengan istri, duduk wadi dengan istri, kumpul dengan istri, bahagia bersama istri. Ingat, tidak selamanya sampean akan selalu berkumpul dengan istrinya. Foto sampean lihat saat kawin, tertawa candaria. Ingat, suatu saat berapa tahun pun sampean diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa panjangnya malam hari itu pasti disambut dan disongsong oleh terbitnya matahari. Berapa banyaknya seseorang itu diberikan umur oleh Allah, pada akhirnya dia pun akan mati, akan berpisah dengan orang yang dia cintai. Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Hei Muhammad, cintai siapa saja yang engkau cintai, tapi yakinkan dan jangan ragu, suatu saat engkau akan meninggalkan orang yang kamu cintai. Harus ada Pak, harus di hati sampean bahwasanya ini semua ketentuannya Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean kalau cinta biar cinta karena Allah. Sampean yang baik dengan keluarganya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang baik dengan keluarganya. Orang yang paling baik dengan seseorang itu yang paling baik dengan keluarganya. Orang yang menderita bersama sampean, orang yang menerima apa adanya sama sampean. Sekalipun sampean bawa sarung sama tasbih, terima sama istri sampean. Karena cinta. Tapi laki-laki durjana, begitu dia dapat uang, dia tinggalkan istrinya, dia cari perempuan lain, dia tinggalkan orang yang duduk bersamanya bertahun-tahun menderita. Ini laki-laki durjana nanti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit pedih Pak. Hati-hati. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang datang dari Arab Saudi, terpukau dengan perempuan, akhirnya menikah. Istrinya yang duduk di Arab Saudi bersamanya menderita bersama. Kontrakan yang kadang-kadang diusir oleh pemiliknya. Begitu sampai di sini terpukul dengan perempuan, subhanallah, ditinggalkan ibunya, anak-anaknya demi perempuan yang dia sukai karena nafsu saudara. Dia pikir selesai keputusan itu. Inna rabbaka labil mirsad. Firman Allah, sesungguhnya Allah akan mengintai perbuatanmu satu persatu. Subhanallah, tidak lama 11 tahun kemudian istri yang kedua mohon untuk segera dicerai dan suaminya akan mengajukan perceraian ke pengadilan. Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati, hukum karma itu pasti terjadi. Hukum karma itu pasti terjadi. Sampean jangan sekali-kali menyakitkan istrinya yang di luar daripada syariah, di luar daripada yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dikatakan inna Jibril, inna ruhal amin nafatha fi ru'i. Jibril datang membisikkan, mengirimkan wahyu kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak akan mati seseorang kecuali rezekinya sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya tidak akan menjemput
kecuali rezeki sampean sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan seluruh rezeki yang tersisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ajal sampean menuntut berburu di belakang sampean, begitu juga rezeki sampean akan berburu di belakang sampean. Tanya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, fa ajmilu fi talab. Maka mintalah kepada Allah dengan permintaan yang baik, jangan mau cari rezeki dengan cara haram. Bukan nanti akan membawa kebahagiaan, bukan nanti akan membawa kenikmatan, bahkan nanti akan membawa malapetaka. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah. Mudah-mudahan ukhti Faizah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dengan orang tua-tuanya dan dikumpulkan oleh para syuhada as-salihin. Dan begitu pula Habib Muhsin diberikan kesabaran wasilwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran yang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan mudah-mudahan bisa menjadikan ibrah bagi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Bismillah.